Saya malah, apa mungkin karena pakaian saya sehingga mereka memperlakukan saya seperti itu. Jadi saya belajar agama itu sendiri. Saya baca yang namanya Quran berkali-kali. 10 tahun saya mempelajari Al-Quran. Setiap tahun saya target untuk memahami satu hal. Itu harus 1 tahun saya pahami satu hal. Setiap 1 tahun saya harus memahami satu hal. Dan saya harus selesai dari ayat pertama sampai terakhir. Ceritakan mengenai mengapa saya seperti ini. Ini sebetulnya bukan saja tiba-tiba. Ini boleh dibilang mulai saya kecil. Jadi, mulai saya kecil. Ya mungkin sekitar umur 12 tahunan. Pada saat itu saya hanya heran ketika semua orang senang menggunakan pakaian yang seragam. Ya. Jadi saya melihat di mana-mana orang senang pakai pakaian yang seragam, sama semua. Apalagi di zaman dulu. Ya di zaman saya kecil mungkin beda yang sekarang. Yang namanya pakaian itu sama semua, apalagi pakaian laki-laki, nggak ada bedanya. Zaman dulu yang namanya kaos kutang mungkin putih sama. Nah itu yang membuat saya bertanya, ada apa? Kenapa? Kalau berbeda itu apakah salah? Apakah kalau berbeda itu buruk? Nah mulai saat itu saya ingin menunjukkan bahwa semua yang masih merupakan anggapan, dianggap jelek, dianggap ini, saya terjang. Saya ingin tahu sampai sebatas mana anggapan itu benar. Itu dasar yang pertama kali membuat saya seperti ini. Dan kemudian ya, yang kemudian dasar seperti ini ternyata memiliki dasar juga. Artinya gini, ternyata orang tua saya pernah punya nazar. Orang tua saya ini pernah punya nazar. Ketika saya mengalami mati suri selama hampir kurang lebih 4 jam. Dan saya sudah di KMK Panyu. Ya umurnya sekitar 10 tahun, 11 tahun. Dan hampir dikubur. Itu ibu saya nazar, andai kata anak ini hidup, sekalipun nakal akan dibiarkan. Andai kata dia hidup, anak ini nakal akan dibiarkan. Dan ternyata saya hidup. Dan saya seperti ini sebetulnya bukan karena nazar orang tua ya. Ya seperti itu. Gitu. Dan dari kecil saya sudah berpakaian yang aneh karena berbeda. Cuma pada saat itu saya belum bisa beli apa-apa. Sehingga ketika saya dikasih pakaian, saya sobek. Kalau nggak lengannya, lehernya. Kalau enggak badannya saya sobek-sobek. Sampai orang tua kadang-kadang ngancam nggak diberikan baju. Kalau nggak diberikan baju malah nggak apa-apa. Sampai akhirnya orang tua sadar bahwa saya nggak bisa dirubah. Kemudian kadang-kadang saya diberi uang untuk beli baju sendiri. Ketika saya disuruh beli baju sendiri, yang saya beli baju perempuan.
Kenapa saya beli baju perempuan? Baju laki-laki sama semua. Baju perempuan tuh beda gitu. Saya pakai baju perempuan karena saya melihatnya beda. Nah, ternyata kelakuan saya yang semacam ini membuat mbah saya dan mbah saya khawatir kalau ada kelainan saya. Sehingga mulai dari kecil mbah saya tuh sering mengajak teman-temannya kalau datang ke rumah suruh bawa anak perempuannya, biar saya senang sama perempuan. Ya saya senang sekali memang. Pada hakikatnya saya senang perempuan. Hanya saya ingin beda saja. Itu mengapa saya pakai itu. Bahkan di sekolah pun saya disetrap berkali-kali, dihukum berkali-kali sama guru dan nggak pernah berubah. Tapi sekolah saya nggak berani mengeluarkan saya, tapi karena saya merupakan bintang, misalnya kebanggaan sekolah. Nah, kemudian yang ingin saya tunjukkan pada kemudian ketika saya mulai mengenal agama, saya mengenal agama mulai kecil sebetulnya, cuma saya belajar sendiri. Ya, saya belajar sendiri. Ketika ada guru hebat, saya datangi. Saya ingin belajar. Saya datangi dengan teman. Teman saya diterima, tapi saya nggak diterima. Dan itu berkali-kali. Sehingga saya dulu curiga, kenapa mereka berlaku seperti itu. Gitu. Saya malah, apa mungkin karena pakaian saya sehingga mereka memperlakukan saya seperti itu. Ya. Jadi saya belajar agama itu sendiri. Saya baca yang namanya Quran berkali-kali. 10 tahun saya mempelajari Al-Quran. Setiap tahun saya target untuk memahami satu hal. Itu harus 1 tahun saya pahami satu hal. Setiap 1 tahun saya harus memahami satu hal. Dan saya harus selesai dari ayat pertama sampai terakhir. Ya. Kemudian baru setelah itu saya terjun ke masjid. Saya ingin tahu sejauh mana orang-orang memahami Quran. Pengalaman saya ke masjid itu macam-macam. Mungkin kalau diceritakan terlalu panjang. Pernah, saya ini dulu aktivis Al-Falah Surabaya. Pertama kali saya mau sembahyang di sana sama satpamnya tegur. Mas, dilarang masuk. Siapa yang larang gitu? Anu takmirnya. Saya bilang suruh keluar takmirnya sini. Suruh keluar takmirnya. Kalau ini memang masjidnya dia, aku bakar masjid ini. Kalau ini masjidnya umat, maka jangan halangi aku untuk menyembah Tuhanku. Dan takmirnya nggak berani keluar, karena takmirnya tahu siapa yang menghalangi seseorang menyembah Tuhannya, halal darahnya. Dan saya akhirnya sembahyang. Kemudian ketika sembahyang, semua jamaah itu lapor ke takmir. Akhirnya saya diminta dengan hormat untuk datang ke kantor ditanyai.
maaf katanya, ini jamaah mohon pada saya untuk kenapa ada orang seperti itu kok masuk masjid, dibiarkan masuk masjid. Oh, jadi ceritanya saya ini salah gitu. Oke, saya terima. Tapi tolong tunjukkan kesalahan saya di mana. Jadi dia minta pada saya, dia banyak mendebat saya dengan ayat, dan saya juga mengeluarkan ayat. Jurusnya sama ayat. Dia memahami ayat hanya di seputar masalah-masalah partu, masalah-masalah fikih, tapi masalah keindahan, masalah pakaian, masalah yang lainnya nggak pernah disentuh. Saya baca Quran mungkin di luar dugaan mereka. Sampai akhirnya takmir masjid dan timnya itu nggak mampu. Akhirnya dia mengeluarkan ancaman atau peringatan. Artinya lain kali lagi kalau mau kesini, tolong pakaiannya dirubah katanya. Terus saya bilang, sampean itu apanya saya? Sampean itu apanya saya? Sampean itu bukan apa-apanya. Kok mau ikut ngatur saya? Sampean nggak pernah memberi makan saya, nggak menyekolahkan saya. Kok mau ngatur hidup saya? Bilang. Orang tua saya yang memberi makan saya, yang melahirkan saya, nggak ngatur. Tapi saya bilang sama mereka, tapi meskipun demikian saya tetap menghormati mereka karena niat mereka adalah baik. Oke, saya terima teguran sampean, tapi tolong yang bisa merubah saya hanya Allah dan Muhammad. Jadi tolong carikan ayatnya yang bisa merubah saya. Saya siap berubah. Maka setiap saya datang, saya selalu menagih. Gimana sudah ketemu ayatnya? Jadi saya kasih PR mereka. Akhirnya sampai saya aktif di sana 10 tahun. Dan tiap hari saya selalu didatangi kiai-kiai. Kiai-kiai penasaran untuk menegur saya, menasehati saya. Jadi saya nggak perlu mendatangi kiai, kiai yang mendatangi saya. Tapi setelah kiai menasihati saya bilang, saya tanya, gimana, Kiai? Sudah tak? Kalau sudah gantian, saya yang akan nasihati sampean. Dan selalu begitu. Nah, kalau mereka sudah selesai, saya menasihati ganti. Nah, ketika saya menasihati, apa yang terjadi? Mereka hanya begini, Masya Allah, Astagfirullah, Masya Allah, Astagfirullah. Cuma begitu aja jawabnya. Saya bongkar habis. Saya telanjangi dia. Jadi dengan penampilan semacam ini, seperti saya pernah dulu pertama kali saya bertemu dengan Cak Anun, saya pernah ditanya, saya tuh malu menjadi muslim tuh malu. Oleh karena itu saya tidak ingin berpenampilan seperti orang-orang muslim yang kebanyakan. Kenapa malu? Karena banyak orang yang mengaku dirinya muslim tapi tidak menunjukkan sama sekali apa yang dicontohkan oleh Nabi. Banyak yang perilakunya malah bertentangan. Padahal Nabi
halus orangnya, luar biasa. Dia lebih halus daripada Buddha. Saya tahu betul Nabi. Bagaimana dia kakinya pernah digigit sama ular. Gara-gara ada kucing tidur di pahanya. Karena dia tidak ingin mengganggu tidurnya kucing, maka dia biarkan ular itu menggigitnya. Begitu hebatnya Rasulullah. Dan Rasulullah nggak pernah menunjukkan siapa dirinya, tapi dia melakukan sesuatu seperti yang dia lakukan terhadap orang Yahudi buta. Mungkin kita semua sudah sering dengar cerita itu kan? Yahudi buta itu baru tahu kalau yang menyuapi dia adalah Muhammad setelah tidak ada. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa menjadi umat, menjadi muslim tidak harus dengan tampil dengan pakaian-pakaian yang menampilkan seperti itu. Mungkin dulu pernah saya ungkap di waktu di sana tentang pakaian. Di dalam Islam tuh kalau nggak salah surat Al-A'raf ayat berapa itu dikatakan bahwa pakaian itu ada 3 macam. Ya, pakaian itu ada 3 macam. Pakaian pertama itu disebut penutup aurat. Sedangkan pakaian kedua disebut sebagai perhiasan. Dan pakaian ketiga disebut sebagai pakaian takwa. Jadi ada 3 tingkatan: penutup aurat, pakaian perhiasan, dan dan pakaian takwa. Jadi jelas di sini penutup aurat dan pakaian takwa beda jauh. Jadi kalau kita menyebut penutup aurat sebagai pakaian takwa, itu salah besar. Ya, di situ ada urut-urutan. Pakaian penutup aurat yang pertama, kemudian sebagai perhiasan, dan terakhir sebagai pakaian takwa. Nah, sekarang untuk lebih jauh memahami arti pakaian itu sendiri, kita ungkap dulu apa itu pakaian. Fungsi pakaian adalah melindungi bagian yang paling lemah dari diri kita. Jadi fungsi pakaian adalah melindungi bagian dari diri kita yang paling lemah dari bahaya-bahaya. Nah, pakaian penutup aurat adalah pakaian yang melindungi tubuh dari bahaya alam dan dari bahaya alam, bisa termasuk dari bahayanya nafsu manusia. Ini pakaian penutup aurat. Sedangkan pakaian perhiasan adalah pakaian yang menutupi bagian yang terlemah secara sosial. Jadi pakaian perhiasan adalah pakaian sosial. Dijadikan perhiasan agar nampak lebih baik dari yang sebenarnya. Jadi pakaian ini agar dia dihormati secara sosial dengan pakaian ini.